Hai guys, welcome back to my YouTube channel, gue Debri. Di video kali ini gue mau cerita tentang apa aja sih buku wajib mahasiswa akuntansi. Oh ya, sebelumnya gue mengucapkan selamat buat teman-teman yang mungkin baru aja diterima di perguruan tinggi, baik melalui jalur undangan, mandiri, SBMPTN, dan jalur-jalur lainnya. Gue harap kalian mendapatkan jurusan yang kalian inginkan di universitas yang kalian cita-citakan ya. Oke, sebelum masuk ke bukunya, gue sendiri dulunya merupakan mahasiswa akuntansi di salah satu perguruan tinggi negeri. Nah, in general, di jurusan akuntansi kita akan belajar banyak mata kuliah, khususnya di bidang akuntansi, manajemen, pajak, sistem informasi, audit, dan lain-lain. Tapi di video kali ini gue akan memfokuskan untuk buku-buku yang berkaitan langsung dengan akuntansi, yakni akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan juga akuntansi biaya ya. Nah, mungkin di setiap kampus akan terdapat perbedaan buku teks yang kalian gunakan. Tapi ini rekomendasi gue karena gue merasa buku ini sangat lengkap dan cukup untuk kalian gunakan selama kalian menjalani perkuliahan di jurusan akuntansi. Yang pertama adalah buku yang berjudul Financial Accounting IFRS Edition yang ditulis oleh Wegan, Kimmel, dan Kieso. Nah, yang punya gue ini yang edisi 2E-nya. Tapi seingat gue udah ada edisi terbarunya yang sampulnya tuh kayak gini. Nah, menurut gue buku ini merupakan sebuah buku yang sangat penting dan krusial khususnya buat tingkat 1 karena membahas mengenai dasar-dasar dari akuntansi. Jadi kalau misalnya mungkin ada di antara kalian yang belum pernah belajar tentang akuntansi sebelum masuk ke jurusan akuntansi, no worries, kalian tinggal baca buku ini dan gue yakin kalian pasti bakalan bisa tentang basic-basic accounting. Karena buku ini bener-bener rinci banget menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi, akun, jurnal, dan laporan keuangan. Nah, buku ini tebelnya 750 halaman, nggak terlalu kelihatan tebel ya, tapi sebenarnya buku ini cukup padat dan berwarna. Gue cukup seneng nih buku-buku berwarna kayak gini. Dan biasanya dipakai di semester 1 untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Yang kedua adalah buku yang berjudul Intermediate Accounting, yang ini nih. Nah, buku ini ditulis oleh Kieso, Wegan, dan juga Warfield. Dan yang gue punya adalah yang second edition. Nah, mungkin lo bertanya, gila kak, itu bukunya tebel banget. Ini lo ambis doang atau bener-bener kepake? Jawabannya enggak guys, gue nggak ambis sama sekali. Dan memang ini adalah buku teks yang diwajibkan oleh dosen gue waktu gue kuliah. Nah, jadi dulu kalau misalnya gue nih ada kuliah intermediate accounting ya, ini buku gue tenteng-tenteng aja dari kos ke kampus. Karena kalau misalnya gue taruh di tas gue, kayaknya gue takut jebol saking beratnya. Buku ini tebelnya sekitar 1.300 halaman dan biasanya dipakai di tahun kedua atau semester 3 dan 4 di mata kuliah akuntansi keuangan menengah atau intermediate accounting. Nah, mungkin kalian tanya, emang isi bukunya apa aja sih? Bedanya sama buku yang pertama tadi apa? Nah, untuk buku yang ini, dia tuh penjelasannya lebih detail dibandingkan dengan buku yang pertama. Kalau buku yang pertama kan dia lebih general tentang laporan keuangannya. Kalau yang ini penjelasannya lebih rinci, misalnya satu bab satu akun. Kayak satu bab membahas tentang cash, satu bab membahas tentang account receivable, satu bab membahas tentang account payable, dan lainnya. Nah, selain buku yang sebelumnya, buku ini juga merupakan sebuah buku yang sangat krusial versi gue, karena di akuntansi kan kita belajar tentang gimana caranya membuat sebuah laporan keuangan salah satunya ya. Dan aturan-aturan dalam membuat laporan keuangan itu dijelaskan secara lengkap di buku ini. Selain itu, kalau misalnya kalian juga berencana untuk meniti karir di bidang finance, accounting, dan juga audit, buku ini akan sangat membantu kalian dalam memahami konsep-konsep akuntansi. Yang ketiga adalah buku yang berjudul Advanced Financial Accounting. Nah, kalau buku ini biasanya bakal dipakai di tahun ketiga untuk mata kuliah advance atau akuntansi keuangan lanjutan. Nah, buku ini sebenarnya nggak terlalu tebal, cuma 800 halaman. Cuman kertasnya ini lumayan tebal kalau misalnya dibandingkan dengan buku yang sebelumnya. Nah, buku ini ditulis oleh Pierre Tan dan lainnya, dan yang gue punya adalah yang second edition. Sesuai dengan namanya, buku ini membahas tentang case-case tertentu dalam akuntansi, kayak misalnya laporan keuangan konsolidasian, terus instrumen keuangan, kayak misalnya hedging dan instrumen derivatif, forex, akuntansi pajak, dan lain-lain. Selanjutnya adalah buku yang akan digunakan di mata kuliah akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Nah, kalau sebelumnya kita kan membahas 3 buku yang digunakan di mata kuliah akuntansi keuangan. Bukunya yang ini nih yang tadi. Tapi mungkin ada di antara kalian yang bertanya, emang apa sih bedanya antara akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya? Singkatnya, akuntansi keuangan adalah akuntansi yang berfokus pada eksternal perusahaan, di mana perusahaan akan membentuk sebuah laporan keuangan yang akan diberikan dan dibaca oleh pihak eksternal. Kalian sendiri bisa melihat contoh dari laporan keuangan untuk perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id yang linknya akan gue taruh di bawah ya.
Sedangkan akuntansi manajemen dan akuntansi biaya adalah akuntansi yang berfokus pada internal perusahaan. Misalnya di akuntansi biaya kita akan belajar tentang penentuan dan penghitungan harga pokok penjualan atau COGS, dan di akuntansi manajemen kita akan membahas tentang rasio-rasio keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Jadi buku yang gue pakai waktu belajar di mata kuliah akuntansi biaya adalah buku yang berjudul Cost Accounting yang ditulis oleh Charter, yang sampulnya kayak gini. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, buku yang gue pakai adalah buku yang berjudul Managerial Accounting yang ditulis oleh Hansen dan Mowen yang sampulnya kayak gini. Sorry guys, untuk buku fisiknya gue nggak pegang lagi karena seinget gue waktu lulus itu ada adik tingkat gue yang minjem dan gue lupa sih mintanya sampai sekarang. Tapi nggak usah takut guys karena gue masih inget banget isi bukunya dan ketepatan gue juga punya nih e-booknya. Menurut gue, kedua buku ini merupakan buku yang cukup baik untuk belajar karena terdiri dari banyak latihan soal. Dimana kalau misalnya kita belajar tentang akuntansi biaya dan akuntansi manajemen, kita nggak mungkin nggak ngerjain soal dan nggak mungkin nggak latihan. Jadi kalau misalnya lo belajar dan ngerjain semua latihan soal di buku ini, gue yakin lo pasti udah jago banget dah di bidang akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Tapi balik lagi guys, menurut gue kalau misalnya akuntansi biaya dan akuntansi manajemen ini cukup variatif bukunya. Karena pengalaman gue sendiri dulu waktu kuliah, kalau misalnya di mata kuliah ini, beda dosen, beda kelas, beda juga buku teksnya. Tapi kalau misalnya untuk akuntansi keuangan sama sih, meskipun beda dosen, bukunya tuh rata-rata 3 buku ini. Jadi itu aja sih rekomendasi buku dari gue. Gimana menurut kalian? Bukunya tebel-tebel nggak? Iya, menurut gue sendiri sih buku ini cukup tebel, tapi cukup worth it juga, karena kan buku ini dipakai di beberapa tahun, dan kalau misalnya pengalaman gue sih belajar akuntansi tuh akan lebih enak kalau misalnya kita punya buku, karena kita bisa coret-coret langsung di bukunya, dan kita bisa sering-sering latihan soal. Oh ya, BTW, untuk mata kuliah lainnya, bukan berarti gue merekomendasikan kalian untuk nggak pakai buku nih. Tapi biasanya buku-buku yang digunakan akan lebih variatif tergantung dosennya. Tapi bahkan kadang ada dosen yang nggak mewajibkan kita untuk memiliki buku teks karena lebih fokus di pemaparan PowerPoint. Tapi kalian kan udah mahasiswa nih sekarang, harusnya kalian aktif mencari buku yang sesuai dengan mata kuliah kalian ya, dan juga minat kalian. Oke, itu aja lah guys. Gue harap dan gue doain kalian sukses di perkuliahan kalian masing-masing. And see you in the next video. Bye-bye!